Teman Chen, tolong berhentilah membuang-buang sumber daya untukku. Aku tidak akan sanggup bertahan hidup. Saya sudah menghasilkan uang sampai saat ini, jadi jangan khawatirkan saya. Xiu Rui berusaha keras memaksakan senyum. Omong kosong, kalau aku bilang kamu bisa bertahan hidup, ya kamu bisa bertahan hidup. Aku punya banyak sumber daya, kamu tidak perlu menyimpannya untukku. Chen Ping merasa cemas dan dikutuk. Jika Xiu Rui kehilangan harapan untuk hidup, bahkan Golden Immortal pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Batuk-batuk-batuk, Xiu Rui memuntahkan seteguk darah lagi, bercampur dengan banyak organ dalam. Dapat dilihat bahwa Xiu Rui memang terluka parah. Baiklah, jangan bergerak, aku akan menyembuhkanmu. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa jika dia terus menyembuhkan Xiu Rui, dia mungkin benar-benar mati. Rekan Taoist Chen, berhati-hatilah. Xiu Rui tiba-tiba membuka lebar matanya, dan dengan sisa tenaganya, dia tiba-tiba menerjang ke depan. Engah, pedang panjang langsung menusuk tubuh Xiu Rui, dan seorang pria berpakaian hitam dari istana ke-8 menendangnya keluar. Tubuh Xiu Rui terjatuh lagi, namun kali ini, mata Xiu Rui kehilangan kilaunya dan dia bahkan tidak bisa berbicara, persetan denganmu. Chen Ping menjadi cemas, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung memancarkan cahaya pedang yang menembus langit. Langsung potong pria berpakaian hitam dari istana ke-8 menjadi 2 bagian. Tetapi ketika Chen Ping menatap Xiu Rui, dia mendapati Xiu Rui sudah terdiamal. Tubuh Chen Ping sedikit gemetar, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Meskipun dia belum lama mengenal Xiu Rui, ketika dia mendengar bahwa dia dalam bahaya, Xiu Rui mendatanginya tanpa ragu tapi sekarang dia meninggal di sini. Faktanya, Xiu Rui mati demi Chen Ping. Semakin banyak pria berpakaian hitam dari 8 istana datang menuju Chen Ping. Membunuh Chen Ping meraung, ekspresinya menjadi sangat ganas. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping baru saja mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Dalam sekejap, sosok-sosok bermunculan satu demi satu, dan total ada 8 Chen Ping yang identik muncul, dan masing-masing Chen Ping memegang pedang pembunuh naga. Sikat, 8 lampu pedang melesat keluar dalam sekejap, dan dalam sekejap, belasan pria berpakaian hitam yang menyerbu ke depan Chen Ping semuanya terpotong menjadi 2 pada saat yang sama. Melihat begitu banyak Chen Ping yang identik tiba-tiba muncul, semua orang hampir terkejut. Tetapi Chen Ping terus maju tanpa menghiraukan apapun. Meskipun begitu banyak klon teknik pedang 9 bayangan akan dengan cepat menghabiskan kekuatan dalam tubuh Chen Ping. Anda bahkan mungkin akan mati pada akhirnya. Namun sekarang Chen Ping sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya saat ini adalah membunuh. Bunuh semua orang ini. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping terbungkus dalam cahaya merah darah, dan setiap kali diayunkan, pedang itu menghasilkan hujan darah. 7 hantu di sekelilingnya menari bersama tubuh aslinya, mencabik-cabik orang berpakaian hitam yang mencoba mendekatinya hingga berkeping-keping di tanah. Mayat-mayat bertumpuk seperti gunung, dan darah kental membentuk aliran, memancarkan cahaya menakutkan di bawah sinar bulan, mewarnai medan perang Sura menjadi merah. Akan tetapi, prajurit kota harimau terbang dan orang-orang berpakaian hitam dari 8 istana tampak tak berujung, berdatangan gelombang demi gelombang. Chen Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya mengalir seperti banjir. Setiap kali dia mengayunkan pedang, itu seperti mencabut nyawanya. Wajahnya semakin pucat dan semakin banyak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun. Hanya satu pikiran yang ada dalam benaknya, bunuh semua orang ini, membunuh. Mata Chen Ping merah padam, dan aura pembunuh menguar di sekelilingnya bagai suatu zat. Setiap kali dia mengayunkan pedang pembunuh naga, hujan darah pun terjadi. Para prajurit kota harimau terbang dan orang-orang berpakaian hitam dari 8 istana datang bagai air pasang, namun jatuh bagai jerami. Namun, musuhnya terlalu banyak. Chen Ping, kalau kau terus seperti ini, kau akan mati kelelahan. Humazi menggertakkan giginya dan berteriak, jimat di tangannya terus meledak, memaksa mundur beberapa pria berpakaian hitam, tetapi wajahnya sudah sepucat kertas, dan jelaslah bahwa dia telah menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Biarkan mereka mati, bunuh mereka semua. Chen Ping meraung dan menolak mendengarkan bujukan apapun. Di tempat lain di medan perang, sang abadi yang gila menghunus pedang, dan setiap tebasan dapat membelah tubuh musuh menjadi 2. Tetapi musuhnya terlalu banyak, kapak perangnya berlumuran darah, dan tubuhnya terluka di banyak tempat.
Darah terus mengalir dari lukanya, membuat pakaiannya menjadi merah. Keringat dan darah bercampur menjadi satu, mengalir ke pipinya dan menetes ke tanah. Bai Yi juga sedang tidak enak badan saat ini. Napasnya cepat dan berat. Para prajurit kota badak yang awalnya memiliki moral tinggi, lambat laun terkuras oleh musuh yang menyerbu bagai air pasang. Luka-luka di tubuh mereka semakin banyak, dan kekuatan fisik mereka hampir habis. Senjata di tangan mereka menjadi semakin berat dan setiap ayunan tampaknya menguras seluruh tenaga mereka. Tetapi mereka tetap bertahan, karena mereka tahu jika mereka mundur, kematian akan menanti mereka. Tombak di tangan wanita berpakaian putih itu telah patah menjadi dua, butiran keringat mengalir dari dahinya, dan napasnya menjadi berat. Ada lebih dari 30 mayat bertumpuk di sekelilingnya, tetapi musuh masih terus berdatangan. Pada saat ini, beberapa pria lincah berpakaian hitam tiba-tiba menyerbu ke arah Bai Yi dari samping. Bai Yi mendengar suara udara pecah di belakangnya dan ingin berbalik untuk melawan, tetapi sudah terlambat. Jejak keputusasaan terpancar di matanya, dan dia berpikir, apakah aku, Bai Yi, akan mati di sini hari ini? Di saat kritis itu, sesosok tubuh melintas melewati Bai Yi bagai kilat. Itu Nuo Qing. Ada ekspresi tegas di wajah Nuo Qing, dan cahaya keemasan redup mengelilingi tubuhnya, yang merupakan tanda penghancuran diri. Guru, ayo berangkat. Nuo Qing berteriak, suaranya penuh tekad dan keengganan. Tubuhnya langsung terdistorsi, dan cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan. Orang-orang berpakaian hitam itu merasakan ada yang tidak beres dan ingin mundur, tetapi mereka telah dikunci oleh Nuo Qing. Terdengar suara, ledakan, yang keras dan cahaya yang menyilaukan langsung menerangi seluruh medan perang. Gelombang udara yang kuat melanda bagaikan badai. Beberapa pria berpakaian hitam langsung berubah menjadi abu dalam ledakan itu, dan pria berpakaian hitam lain di sekitar mereka terhempas oleh gelombang udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Bai Yi terlempar ke belakang oleh gelombang udara dan jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia berjuang untuk bangun dan menatap tempat di mana Nuo Qing menghilang, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Tidak King, Bai Yi meraung, suaranya dipenuhi kesakitan tak berujung. Nuo Qing telah bersamanya selama bertahun-tahun dan selalu setia kepadanya, tetapi hari ini, Bai Yi menjadi benar-benar gila. Dia menggeram pelan, lalu tubuhnya mulai berubah perlahan. Tak lama kemudian, seekor rubah berekor 9 yang besar muncul, dan Bai Yi mengabaikan bahaya itu dan berubah menjadi wujud aslinya. Meskipun hal ini dapat meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat, hal itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Anda. Pada saat ini, Bai Yi tidak peduli. Chen Ping juga tertarik dengan ledakan besar itu. Dia menoleh dan melihat ke arah Bai Yi melihat kejadian Nuo Qing yang meledak-ledak, hasrat membunuh dalam hatinya pun semakin kuat. Kalian semua pergi ke neraka, Chen Ping meraung dan mengayunkan pedang pembunuh naga lagi. 8 hantu menyerbu ke arah musuh seperti 8 dewa kematian. Akan tetapi, saat ini Chen Ping sudah kehabisan tenaga. 8 bayangannya mulai menjadi ilusi dan tubuhnya mulai bergetar namun dia masih menggertakkan giginya dan bertahan, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh tenaganya. Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan raungan yang tidak seperti suara manusia, dan 8 klonnya kembali ke tubuhnya pada saat yang sama. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya berdarah yang menyilaukan, dan dia berubah menjadi meteor berwarna merah darah dan menyerbu langsung ke bagian terpadat dari formasi musuh. Orang-orang berpakaian hitam itu buru-buru membentuk formasi pertahanan, tetapi langsung terpotong-potong oleh energi pedang yang mengerikan saat mereka bersentuhan. Kemanapun Chen Ping lewat, tanah retak dan udara terpelintir, seolah-olah ruang angkasa pun tidak dapat menahan kekuatan dahsyat ini. Namun ledakan seperti itu jelas harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Darah mulai merembes keluar dari 7 lubang Chen Ping, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan kulitnya. Wanita berpakaian putih itu menggertakkan giginya dan bergegas ke sisinya, menjatuhkan 2 penyerang dengan 1 tembakan, apakah kamu ingin mati? Chen Ping tidak menggubrisnya, dan yang ada di matanya hanyalah niat membunuh. Ketika para prajurit kota Flying Tiger melihat pembunuhan gila-gilaan yang dilakukan Chen Ping, mereka juga merasakan gelombang keberanian dan keberanian dalam hati mereka. Mereka berteriak, mengacungkan senjata, dan menyerbu ke arah musuh lagi. Di medan perang, suara teriakan, jeritan, dan senjata yang beradu bercampur baur membentuk lagu perang yang tragis. Darah terus mengalir,
Mayat-mayat menumpuk semakin tinggi, dan seluruh medan perang dipenuhi dengan bau darah dan kematian yang menyengat. Feng Xian menatap pemandangan tragis di hadapannya, hatinya dipenuhi kesedihan. Dia tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan musnah. Tetapi dia juga mengerti bahwa saat ini mereka tidak punya jalan keluar dan hanya bisa bertarung sampai mati. Bai Yi berubah menjadi rubah berekor 9 dan menggunakan mulut serta cakar tajamnya untuk menggigit prajurit kota harimau terbang dan orang-orang berpakaian hitam. Ada kilatan tekad di mata Bai Yi, dan dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa bahkan jika dia harus mengorbankan seluruh hidupnya, dia akan membalaskan dendam Nuo King dan berjuang demi secercah harapan bagi saudara-saudaranya di Rhino City. Adapun Chen Ping, tatapan matanya menjadi kosong, hanya obsesi membunuh yang tersisa di hatinya. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, tetapi dia tahu bahwa selama dia masih hidup, dia tidak akan berhenti membunuh sampai semua musuh terbunuh untuk membalaskan dendam Xiu Rui dan Nuo King. Pertempuran terus berlanjut dan kedua belah pihak mencoba yang terbaik dalam pertarungan brutal ini. Tidak seorang pun tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak dari mereka yang akan mampu meninggalkan medan perang sura ini hidup-hidup. Melihat hal itu, wanita berpakaian putih itu mendesah tak berdaya, lalu mengarahkan tombak di tangannya ke langit, dan kilat ungu seketika menghilang ke dalam kehampaan. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang memekakkan telinga di langit, dan awan gelap berkumpul dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kilatan petir berwarna ungu setebal ember menyambar dan mengubah puluhan prajurit kota Flying Tiger menjadi arang. Semua orang sangat terkejut dengan perubahan mendadak ini hingga mereka berhenti sementara. Mereka melihat kereta perunggu perlahan turun dari awan. Di kereta perang itu berdiri seorang lelaki tua berjubah ungu, memegang segel guntur, tampak menakutkan tanpa menjadi marah. Wajah Xie Zong berubah drastis, "Siapa kamu?" Orang tua berjubah ungu itu melirik medan perang tanpa menunjukkan rasa khawatir. Ketika dia melihat Chen Ping, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Temanku, kekuatan spiritualmu telah terkuras habis. Jika kamu terus bertarung, kamu akan mati." Namun, Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naganya sambil tersenyum lebar, "Apa salahnya mati?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah hitam, berlutut dengan satu kaki, dan menusukkan pedang pembunuh naga ke tanah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Wanita berpakaian putih itu buru-buru menopangnya dan mendapati banyak meridiannya yang putus. "Penatua Lei, bantu dia." Wanita berpakaian putih itu menatap lelaki tua berpakaian ungu dan berkata jelaslah bahwa lelaki tua berpakaian ungu dipanggil oleh wanita berpakaian putih. Orang tua berjubah ungu itu mendesah, melambaikan segel petir lagi, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya pun turun bagai hujan. Serangan itu mengenai kepala para lelaki berpakaian hitam dari 8 istana dan para prajurit kota harimau terbang dengan tepat, dan teriakan pun terdengar satu demi satu. Melihat situasinya tidak baik, Xie Chong buru-buru memerintahkan mundur. Medan perang akhirnya kembali tenang untuk sementara waktu, tetapi mayat-mayat di tanah dan bau darah yang menyengat mengingatkan semua orang akan kebrutalan pertempuran itu. Humazi terhuyung mendekat, menatap Chen Ping yang hampir pingsan, dan berkata sambil tersenyum kecut, "Dasar bocah." Sebelum dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kejauhan. Tidak bagus. Napas ini. Di cakrawala, kabut hitam menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang terpelintir dapat terlihat samar-samar dalam kabut, dan semua rumput dan pepohonan menjadi layu dimanapun kabut itu lewat. Wajah si lalat Godfly tampak serius, itu adalah pasukan iblis pemakan jiwa dari Istana Naga Iblis. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan situasi ini. Wanita berpakaian putih itu menggenggam erat tombak yang patah itu, mengerutkan kening sedikit, dan menatap lelaki tua berjubah ungu dengan suara serak, "Apakah kita masih bisa bertarung?"